orang anu ya, orang bawah, orang karyawan biasa lah, karyawan biasa. Tapi saya itu masuk itu dulu tahun 90 itu 91 Satpam. Satpam. Ya, Satpam ke sini kan banyak turis asing. Saya kan ingin kan sedikit bisa bahasa Inggris. Saya pengen pindah sini. Nah, saya 95 masih jalan tinggal di sini di museum. Diterima oleh pimpinan. Nah, museum, habis di museum terus saya diangkat tetap lah, diangkat tetap. Saya masuk kantor saya ditaruh di timbangan. Setelah di timbangan hanya 1 tahun, terus saya pindah ke gudang gula. Saya orang baru datang kalau suruh pegang gula kan jarang, tapi saya dilihat mungkin mampu. Dikelola oleh net apa ya, Klaten saya ada tulisannya ya dulu di sana nanti. Oh, di depan. Enggak, di buku saya ada nanti. Kalau bisa saya beri apa? Saya agak lupa. Pokoknya Belanda. Di pusatnya di Belanda sana yang mengendalikan perusahaannya, tapi perwakilannya di Klaten karena sini masuk di Klaten. Terus lama-kelamaan kan berdiri 1860 ya, 1860. Terus itu setelah merdeka, setelah itu sempat Indonesia pernah menjadi produsen gula terbesar di dunia, tapi masih dipimpin Belanda, masih di bawah Belanda tahun sekitar 30 ya. Terus tahun 42 diduduki oleh Jepang. Oleh Jepang datang ke sini, Sekutu kalah ya. Sekutu waktu itu mundur karena dikuasai Jepang yang berhenti kelihatannya tahun 35 sampai 40 itu pernah nggak proses karena ya Sekutu terdesak termasuk Eropa. Jadi tahun 42 direbut oleh Jepang. Waktu itu di dikuasai Jepang, terus beroperasi lagi dipimpin dengan MPH Bremer sama Nishikyo dari Jepang waktu itu. Terus 4 tahun 45 Jepang kalah ya sama Sekutu. Terus sampai mundur Jepang dibom Nagasaki sama Hiroshima. Terus selanjutnya dikuasai itu se-Indonesia kan di merdeka. Dengan pergerakan-pergerakan itu baru proses lagi tahun 45 setelah di Jepang terus sempat beralih ke Indonesia. Waktu itu kan Indonesia ya masih lahir ya. Sebenarnya sebelum itu kan kerajaan lah. Jadi 45 itu baru Indonesia itu sebenarnya baru lahir. Negara Indonesia itu terbentuk dari kesepakatan Sumpah Pemuda itu loh. Terus setelah dimerdekakan oleh Presiden Soekarno sama Muhammad Hatta, pabrik gula terus diurusi oleh perusahaan perkebunan BPGN ya. BPGN, Perusahaan Gula Nasional Indonesia, BPGN. Terus setelah itu dipimpin oleh Bapak Dukut namanya. Ya, Bapak Dukut sama orang Belanda satu atau Cina atau Belanda itu ada namanya Burman ya, Burman sama Bapak Dukut. Terus tahun 55 ada agresi ya, agresi
sempat nggak giling lagi. Agresi Belanda perebutan itu semua dibomi dibakar semua. Pabrik-pabrik gula di Jawa dibakar oleh tentara kita itu karena nanti ditakutkan untuk markas besar, markas tentara Belanda. Jadi dari tentara TNI Indonesia, TNI lama ya, itu dibakar semua biar enggak untuk markas pertahanan. Terus waktu itu BPGN beralih ke PTPN, PN ya, Perusahaan Negara Indonesia, perusahaan gula, perusahaan negara, jadi PNP, singkatannya PNP, ya, PNP, perusahaan negara, pokoknya gula, perusahaan gula negara. Terus itu menurut kalau Anda bisa nanti fotonya bisa dilihat tadi. Nah, di foto itu urut-urutan pimpinan gula, pimpinan perusahaan gula khususnya di Ngundang loh, di Ngundang baru mencapai puncak juga dipegang Pak Harto untuk pertaniannya, untuk terutama ya ini dalam tebu ya, tebu. Terus itu perubahan PNP PNP Jawa Tengah, yaitu yang tergabung dalam 13 pabrik itu, namanya PNP dari BPGN, terus pindah PNP, terus jadi PTP Nusantara 9, ya, PTP Nusantara 9 namanya berubah. Itu pusatnya, direksinya sebenarnya di Jawa Tengah ada dua direksi kantor pusat yang ngurusi itu di pabrik gula dari PN 9 itu daerah Pantura, itu pusatnya, direksinya di Semarang ya, Jalan Mugas Atas itu pusatnya, direksinya. Kalau di selatan sini pusatnya di Solo ya, Jalan Ronggowarsito itu dekat Mangkunegaran itu. Kalau kita termasuk di Solo yang pabrik gula selatan. Terus nanti perubahan dari PTPN itu lama-lama jadi satu, digabung setelah tutup Pak Harto turun. Pak Harto turun itu jadi PTP 9 bahkan itu setelah reformasi itu agak menurun karena yang megang sudah lain ya. Kalau dulu kan dipegang pabrik gula menyewa tanah petani, itu sistemnya pabrik menyewa langsung dari tanah petani. Ya, sekarang setelah itu ada itu namanya apa sih itu yang susu di desa itu yang nangani apa itu namanya, koperasi apa itu namanya, apa itu yang banyak Karangmongko, ada itu ada pihak ketiga itu loh, bukan yang kayak pimpinan itu instansi apa ya itu yang di susu Karangnongko, orang itu ceper, itu namanya lupa saya. Itu kan ada pihak ketiga maunya kan yang mempermudah sewa tanah petani, lewatnya itu perusahaan apa itu, apa itu, iya pihak ketiga itu, tapi namanya kan ada itu, sekarang masih kok, itu kan niatnya mempermudah antara petani dan pabrik, tapi dia kan majunya sebenarnya hanya pulpen, jadi kan tidak langsung, jadi malah petani kan pernah rugi, nandur kok malah tombok, itu kan jadi terus goyah petani
kok nandur malah suruh tombok. Itu panen itu kan malah nombok. Itu kan marah petani. Eh, itu apa namanya? Nah, itu langsung turun di pabrik-pabrik tutup itu. Tutup 13, tinggal 5. Tutup 5. Tutup 5 yang pertama di daerah kita kan Ceper. Ceper baru itu sama Kalibagor, Purwokerto, Cepiring, terus Banjaratma, satunya mana? Comal. Ada 5, tinggal 8 pabrik gula. Itu kan didirikan oleh Bapak Gubernur Suparjo Rustam. Waktu itu tahun 1982. Itu gubernurnya itu Suparjo Rustam. Ya. Itu memprakarsai berdirinya museum-museum di Jawa Tengah. Museum Jamu itu Nyonya Menir di Semarang. Ya, museum Buddha di sini. Terus museum pers di Solo. Terus ya museum pers, terus museum ada 5 itu. Saya kalau museum batik ya, museum batik ya, museum batik ada itu. Saya udah lama agak nggak menerangkan ya, itu. Dan waktu itu yang memprakarsai Pak Gubernur Suparjo Rustam itu 1982. Itu mendirikan beberapa pabrik dengan tujuan ya untuk edukasi, latar belakang untuk edukasi pembelajaran. Kalau pabrik gula ya mengenai pergulaan, nanti bisa masyarakat atau generasi bisa mengetahui pendidikan bagaimana proses gula macam-macam. Itu sejarah museumnya begitu. Jadi baru berapa tahun nih ya sudah lama ya, 1982 itu. Nah ini kan karena pabrik tebu itu dulu itu yang bagus itu di Klaten, terus oleh Bapak Gubernur Suparjo Rustam didirikan di Kabupaten Klaten. Itu sejarahnya begitu. Terus ada ya terus yang memperlatar belakangi itu waktu itu tahun 1986 itu mau ada Kongres Gula Dunia yang ke-19 di Jakarta. Maka untuk menyuguhkan tamu-tamu dari luar negeri, ada foto-foto dari UNESCO itu termasuk. Ini jadi tujuan, jadi semua sampai menteri-menteri ke sini untuk menjamu Kongres Gula Dunia yang di Jakarta. Ini jadi objek dari kongres tersebut ya, begitu sejarahnya begitu.